Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Masih di surah Al-Baqarah, kita akan kaji bagian terakhir dari ayat-ayat tentang pengharaman riba, yaitu ayat 278 sampai dengan 281. Di ayat 278 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wazaru, dan tinggalkanlah oleh kalian ma baqiya minar riba, sisa-sisa dari riba. In kuntum, jika keadaan kalian mukminina, orang-orang mukmin. 279. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mengerjakan, fa'zanu, maka beritahukanlah, biharbin minallahi, Allah akan memeranginya, wa rasulihi, dan Rasul akan memeranginya. Wa in tubtum, dan jika kalian bertobat, falakum, maka untuk kalian, ru'usu amwalikum, pokok dari harta kalian. La tadlimuna, janganlah kalian menganiaya, wala tudlamuna, dan kalian tidak dianiaya. Ini di ayat 278 dan 279. Zaid ibnu Aslam dan ibnu Jurais, juga Muqatil ibnu Hayyan, serta As-Sadi menyampaikan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Bani Amir ibnu Umair dari kalangan Bani Sakif dan Bani Mughirah dari kalangan Bani Maksum. Jadi antara Bani Sakif dan Bani Maksum ini ada warganya yang terlibat hutang piutang di era jahiliyah. Kemudian ketika mereka sudah masuk Islam, ini yang menghutangi datang untuk menagih. Jadi anggota Bani Sakif ini datang kepada anggota Bani Mughirah
Bani Maksum ini untuk menagih hutang yang terjadi sebelum mereka beragama Islam. Ketika mereka mendapatkan tagihan, transaksinya kan dilakukan di era jahiliyah, sehingga tagihannya sama dengan tagihan yang biasa berlaku di era jahiliyah. Kemudian orang-orang Bani Mughirah bermusyawarah bahwa mereka tidak mau membayar ribanya, karena mereka berpendapat sudah masuk Islam berarti hutang-hutang di era jahiliyah harus diselesaikan dengan aturan Islam. Untuk mengatasi persoalan ini, mereka berkirim surat kepada Rasulullah di Madinah. Jadi ini kan orang-orang ini tinggal di Makkah. Yang berkirim surat siapa? Athob ibnu Usaib yang menjadi naib Mekah. Gubernur Mekahnya dilapori ada persoalan, ini ada warga yang hutang piutangnya di era jahiliyah. Setelah masuk Islam, mereka hanya mau bayar pokoknya, tidak mau bayar ribanya. Sebab ayat tentang pengharaman riba kan sudah turun, Al-Baqarah 275. Kemudian Rasulullah SAW menjawab surat mereka dengan menuliskan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Apa yang Allah sampaikan? Wadharu ma baqiya min riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Ini ditujukan kepada mereka yang menghutangkan hartanya, kemudian masih ingin mengambil bunganya, masih ingin mengambil selisih dari hutang yang telah dia pinjamkan kepada saudaranya. Bapak dan Ibu, ketika Allah SWT memberikan perintah untuk meninggalkan sisa-sisa riba, di sini ada 3 hal yang hendaknya kita pedomani. Yang pertama, Allah memanggil dengan alladzina amanu, setara dengan ayat-ayat lain yang menandakan bahwa orang yang mau berhenti dari perbuatan riba itu menunjukkan tingkat keimanan. Kalau belum mau berhenti, berarti keimanannya bermasalah. Sebab sudah diingatkan, masih jalan terus. Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan dengan kata-kata ittaqullah, takwa. Artinya meninggalkan riba merupakan langkah untuk memutakinkan diri kita. Maka tidak akan terjadi kalau kita melaksanakan sahum, tapi kita masih terlibat riba. Dan di Al-Baqarah 183, Allah menyampaikan, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang melaksanakan saum hasilnya adalah bertakwa, dan di antara tanda ketakwaan tidak terlibat riba. Kalau Ramadannya saum, Senin Kemisnya saum, Ayyamul Bidnya saum, bahkan mampu melaksanakan saum sunnah Nabi Daud, sehari saum, sehari tidak, tapi ribanya tetap, ya tidak akan bertakwa. Itu kan begitu, Bang. Nah, ayat ini oleh Allah diingatkan, ittaqullah. Yuk, bertakwalah kepada Allah. Di antara tanda ketakwaan apa? Tinggalkan itu. Kemudian ditutup dengan pernyataan Allah, in kuntum mu'minin. Itu pun jika kamu ngaku beriman. Artinya kalau dilarang jalan terus, imannya hanya di lisan saja, tidak sampai ke dalam hati. Lah mendapati surat ini, kemudian Bani Sakif yang menagih kepada Bani Mughirah, yang mereka hanya mengambil pokoknya saja. Ini yang Allah sampaikan di ayat 279 ya. Kemudian Allah SWT memberikan peringatan. Kan ini perintah untuk meninggalkan. Untuk meninggalkan mengambil sisa-sisa riba. Jadi misalnya sebelum ngaji menghutangi kepada orang lain 100, ijab kabulnya kembali 140. Setelah ngaji orangnya baru membayar.
baru bayar 70. Hitungan ribanya kan masih kurang 70. Karena sudah ngaji ayat ini, kemudian yang punya hutang didatangi bahwa dia hanya akan menagih sisanya saja. Sisa dari 100 dikurangi 70, berarti hutang orang itu tinggal 30. Nanti orangnya tanya, nah ini yang 40-nya bagaimana? Enggak, karena sudah bertaubat kepada Allah SWT. Kok tiba-tiba taubat? Iya, baru ngaji ayat-ayat tentang riba. Ada cerita Bapak dan Ibu. Kemarin saya membaca tulisan di media online. Ada seseorang yang berhutang. Jadi dia mengambil perumahan. Harganya di atas 400 juta. Setelah ngangsur 450 atau 475. Setelah ngangsur hampir 5 tahun, angsurannya sekian juta per bulan. Kemudian dia tidak mampu untuk melanjutkan angsuran itu. Setelah itu kemudian didatangi oleh yang menyediakan perumahan. Begitu diberitahu bahwa hutangnya masih sekitar 450-an. Jadi setelah hampir 5 atau 6 tahun dia ngangsur, ternyata hutangnya hanya berkurang sedikit. Kemudian yang berhutang ini tanya, kan tiap bulan dia memberikan angsuran yang begitu besar. Hitung-hitungannya kan kalau hitung-hitungan matematika, kalau per bulan misalnya sekitar 2 juta lebih, kali 60 bulan misalnya kan sudah hampir 200 lebih. Berarti kan kurangnya banyak, ini kok kurangnya sedikit. Kemudian dari pihak yang menghutangi menyampaikan bahwa pembayaran kemarin itu baru membayari bunganya, belum pokoknya. Jadi pokoknya hanya dikurangi sedikit. Jadi angsuran-angsuran awal itu untuk nutup bunga. Sementara angsuran yang nanti ke belakang-belakang baru nutup induknya. Masya Allah. Saya membaca informasi ini, ikut bergetar hatinya. Merasakan seandainya di posisi orang itu. Istilahnya sudah jempalikan untuk melunasi. Begitu diberitahu hutangnya masih banyak. Lah yang kemarin bayari apa? Inilah kenapa Allah SWT begitu mengharamkan riba. Karena seolah-olah menolong, tapi sebenarnya mendolimi orang. Maka sampai istilahnya kan lintah darat. Kalau lintah air kan minum darah. Kalau lintah darat minum apa? Minum harta. Masya Allah. Iya. Ini saya baca di media online. Ya Allah, ya Rabbi, betul. Jadi perkara yang Allah haramkan pasti menimbulkan mador. Maka yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, guru saya, guru besar manajemen, itu pernah saya ajukan pertanyaan, Ustadz izin bertanya, di masyarakat kami itu ada prinsip hidup yang umum. Dia tanya, apa Mas? Katanya kalau tidak hutang tidak punya apa-apa. Yang kedua, kalau tidak hutang hidup itu tidak bersemangat. Guru saya ini profesor Pak. Kemudian dia bilang, itu prinsip hidup yang salah Mas. Harus diubah pola hidupnya. Kemudian guru kami yang juga sahabat kami, kadang jadi murid Pak. Karena gantian, kadang beliau yang menyampaikan kajian, saya mendengarkan, kadang saya menyampaikan kajian, beliau mendengarkan. Dia berpesan kepada kami, bagaimana mengelola penghasilan. Kata beliau begini, Mas, kalau jenengan berpenghasilan, maka coba dibagi. Karena sebenarnya kebutuhan itu tidak banyak. Yang banyak itu keinginan. Kebutuhan tidak banyak.
Dia bilang begini, kalau jenengan berpenghasilan, ambil 50% untuk kebutuhan. Wong makan, minum, itu dibuat boros ya bisa, dibuat hemat ya bisa. Tiap hari kalau misalnya ayah, ibu, anak, kalau tiap hari makan 30.000 dibuat cukup, cukup. Mau dibuat 50.000 ya cukup. Mau dibuat 100.000 ya cukup. Tergantung keinginan. Dan beliau menyampaikan bahwa yang namanya keinginan tidak ada selesainya. Tapi kalau kebutuhan pasti selesai. Lapar, makan, kebutuhannya selesai. Tapi begitu masuk rumah makan, pengen, tidak ada selesai. Dari rumah lapar, masuk ke rumah makan. Yang tadinya butuh makan, jadi pengen makan. Lihat ayam goreng pengen, sate pengen, telur dadar pengen, telur rebus pengen, pengen semua, pesan semua. Tapi kalau kebutuhan, bawa uangnya berapa, terjangkaunya berapa, terpenuhi, selesai. Maka kata beliau, 50% mas, maksimal. Kemudian saya tanya, Ustaz, yang 50%-nya untuk apa? 10% ambil untuk infak. Masya Allah, ini tidak 2,5% ya. Nyuruhnya 10%. 2,5%-nya untuk zakat, yang 7,5%-nya siapkan untuk infak. Di antara peruntukannya untuk siapa? Kalau punya keluarga, keluarga. Kalau punya orang tua, orang tua. Kalau punya kerabat, kerabat. Termasuk mereka yang datang ke rumah untuk dibantu, ambilkan dari situ. Jadi kalau penghasilan 4 juta misalnya, 2 juta untuk kebutuhan pokok, 400.000 siapkan untuk infak. Dan saya tanya lagi, berarti masih 40 Ustaz? Iya, 20% simpan untuk tabungan kesehatan. Saya tanya kenapa? Karena kalau sakit butuh anggarannya besar. Tabung. Tapi insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah, orang yang bersedekah tunbihul bala, akan dijauhkan dari berbagai macam bala. Karena ini sudah dianggarkan 10%. Kalau tabungan kesehatannya tidak dipakai, nanti bisa digunakan untuk yang lain. Kemudian 20%-nya tabungan pendidikan. Itu yang beliau praktekkan. Dan saya melihat itu juga yang beliau praktekkan. Karena anak-anaknya sudah mentas semua. Dan beliau tidak punya hutang. Jadi yang cerita bukan orang yang lagi berteori. Tapi yang sudah praktek. Kalau yang cerita mungkin anak-anak yang latihan kultum, mungkin kita bertanya, bocah turun kajian kan kanda-kanda begitu. Ini yang cerita yang sudah selesai. Beliau sudah pas kita usianya sekitar 65. Sudah selesai, anak-anaknya sudah oleh Allah diberikan kemudahan. Bahasa Jawanya sudah mentas. Oh iya. Ini pengelolaan penghasilan yang menurut saya efektif daripada pola hidup yang tadi. Dapat hari ini, habiskan hari ini. Juga tidak pas. Tidak punya hutang, tidak semangat. Juga tidak pas. Tidak punya hutang, tidak punya apa-apa. Ini juga tidak pas. Jadi dari teori-teori tadi, menurut kami yang tepatnya dibagi 50% untuk kebutuhan, 10% untuk infak, 20% untuk tabungan pendidikan, 20% untuk tabungan kesehatan. Itu yang beliau praktekkan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang tetap meribakan hartanya walaupun sudah Allah berikan peringatan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'zanu, maka ketahuilah oleh kalian, fi harbin minallahi wa rasulihi, Allah akan memerangi orang itu, Rasul akan memerangi orang itu. Dalam konteks tafsir disebutkan bahwa para pemimpin itu punya kewajiban untuk menasihati orang-orang yang terlibat riba. Kemudian diminta bertaubat. Kalau kemudian mereka tidak mau bertobat, ini para pemimpin itu punya kewenangan untuk memerangi mereka. Ini dalam konteks tafsir. Kemudian
karena di era kita tidak ada yang mengambil peran untuk menasihati seperti itu, maka kita punya peran-peran individu untuk watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tentu Bapak dan Ibu, ketika kita mau menasihati orang agar tidak terlibat riba, kitanya jangan terlibat riba. Kalau kita menasihati orang agar tidak terlibat riba, sementara kitanya terlibat riba, nanti orangnya menjepit atau menjep, meledek Pak. Begitu kitanya pergi, orangnya alah DWKP kayaku DWKP iya kok. Misalnya gini, misalnya ada jamaah bertanya, Ustaz minta nasihat, kenapa? Saya lagi butuh kendaraan. Oh ya, gimana Pak? Ini ada uang 3 juta gimana? Oh ya, beli aja yang second supaya tidak pusing mikirin angsuran tiap bulan. Oh ya, siap Ustaz. Nah, setelah itu kemudian Ustaznya mau naik motor kan tanya, Ustaz motornya baru. Oh iya, harga berapa tadi? Misalnya Ustaznya harga 600, kok murah, kredit, ya menjep beli. Nyuruh orang untuk beli cash second, dirinya kredit kan. Ini bagaimana akan berhasil dakwah kalau seperti ini? Ini yang Allah ingatkan di Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan yang tidak engkau kerjakan? Amat besar kebencian Allah terhadap orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW memberikan peringatan nanti di mahsyar ya, setelah hari kiamat, akan ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perut berhamburan. Kemudian orang-orang itu mengenali, bukankah dia fulan yang biasa menasihati orang, yang biasa mengajarkan kepada kebaikan, yang biasa melarang terhadap keburukan. Orang-orang heran, ini kok ahli dakwah, ahli nasihat, ahli mendidik kok dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan usus berhamburan. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang mengatakan tetapi tidak mengerjakan. Jarkoni. Ini untuk kita semua. Seorang ayah yang ngandani anaknya, dia tidak mengerjakan, nanti sama nasib. Seorang suami yang ngandani istrinya kebaikan, dia tidak mengerjakan, nanti nasibnya seperti ini. Seorang dai yang ngajari mustami'innya, tapi dia tidak mengerjakan, nasibnya begitu. Ini yang diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasul. Tapi tidak berarti kemudian Bapak Ibu setelah mendengar ini, ya wislah pan meneng bae nyong pan ngandani sapa-sapa. Tidak. Sebelum ngandani, kerjakan dulu. Kita mengerjakan ngandani. Kan kalimatnya apa? Ku angkusakum. Jaga diri baru orang lain. Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri baru orang lain. Yuk. Insya Allah kalau seperti ini kita akan selamat semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Wa in tubtum, jika kalian bertaubat, falakum maka untuk kalian ru'usu amwanikum, pokok harta kalian. Ditagih pokoknya saja. Yang ribanya bukan diikhlaskan. Perintahnya bukan diikhlaskan, ditinggalkan. Diikhlaskan, masa riba ikhlas? Ditinggalkan. Orangnya nawari, Pak, ini gimana yang 40? Enggak. Enggak Pak, sayanya ikhlas. Enggak, sayanya tidak ikhlas sekarang. Kan dulu jenengan minta-minta. Enggak. Ini ancamannya berat, diperangi oleh Allah, diperangi oleh Rasul.
Ini benar-benar orang yang mutakin, benar-benar orang yang mukmin. Karena begitu ayatnya datang, menggetarkan hatinya dan mengubah perilakunya, mengubah sikapnya. Itu tanda orang mukmin itu begitu. La tadlimuna, kalian tidak boleh mendolimi. Orang yang menghutangi kepada orang lain minta kelebihan, dia mendolimi. Wala tudlamun, kata Allah, dan kalian juga tidak boleh didolimi. Jadi jangan sampai kemudian yang pinjam mendatangi yang minjam itu bilang, Pak, karena ada ayat begini-begini, jadi kan tidak boleh nagih. Yang tidak ditagih ribanya, pokoknya tetap dikembalikan. Ini keadilan yang Allah ajarkan kepada kita. La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan mendolimi, jangan didolimi. Coba Bapak. Kalau kita memahami aturan al-Islam, benar-benar al-Islam itu sebagaimana namanya. Aslama yuslimu islaman, keselamatan. 280. Orang hidup suatu saat akan butuh. Ketika butuh dia akan pinjam. Ini ayat untuk yang minjami. Wa ingkana dzu usratin. Wa ingkana, dan jika keadaan dzu usratin. Orang yang berutang dalam keadaan usra. Usra itu kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Itu kan di al-insyirah. Fa inna, maka sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Fanadiratun, maka tangguhkanlah ila maisarah, sampai waktu yang dia mudah. Bapak dan Ibu, sering muncul pertanyaan begini, Pak, kalau kita minjami orang kemudian tidak ada kelebihan, keuntungannya apa? Keuntungannya ini yang Rasulullah sampaikan. Di dalam riwayat Buraidah, juga dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Man andoro muksiron, man siapa saja, andoro yang menangguhkan muksiron, orang yang susah. Susah untuk bayar, bukan susah karakter Bapak Ibu ya. Kan ada orang yang seneng utang tapi orang seneng bayar. Ini beda. Kalau ini susah watak. Kalau mau hutang bolak-balik, kalau sudah dihutangi amleng. Tahu amleng? Orang nongol-nongol. Nanti barangkali perlu dikasih deskripsi Mas. Barangkali yang nyimak YouTube jenengan, amleng sih apa gitu? Amleng adalah ya. Amleng itu menghilang. Tadi malam saya menjelaskan tentang kemarin pagi ya, menjelaskan tentang perang Uhud. Pasukannya Khalid bin Walid itu ketika pasukan panah di atas turun, kemudian mereka ngelinter gitu kan. Ngelinter. Saya tanya jamaah, Bapak Ibu tahu ngelinter? Apa bangsa? Ngelinter itu bahasa Indonesianya memutar. Ngelinter gitu ya. Ini kan perlu ada terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Barangkali yang menyimak di media terus ada bahasa tidak dipahami. Man andoro muksiron, siapa yang menangguhkan orang-orang yang kesusahan untuk nyaur karena tidak ada harta, bukan karena watak. Falahu, maka untuknya bikulli yaumin, tiap-tiap hari, misluhu, sebesar hutangnya sodakotan, dipahalai seperti orang bersedekah. Coba minjami teman 100.000, pas kita datang ke rumah belum ngomong dia sudah ngomong, maaf ya Pak, durungannya duit. Wis perasaan Pak. Jadi orang yang hatinya baik, kalau punya hutang itu perasaannya peka. Yang menghutangi niatnya bukan mau nagih, mau silaturahim, sudah ngomong maaf ya.
perasaan. Ini berarti hatinya baik. Beda dengan yang dablek. Iya, dableknya apa bahasa Jawa? Bedut ya. Sama bahasa Jawa. Orang-orang yang bedut, orang-orang yang dablek, bahkan kalau ditagih ngomong. Bisa jenengan kelingan sih, sing utang baik lalen mana gitu ngomongnya. Ini kan gawat. Nah kata Rasulullah, orang yang menangguhkan untuk menagih hutang, setiap hari dia dipahalai sejumlah uang, sejumlah harta yang dipinjamkan. Coba apa tidak banyak pahala? Coba kalau infak hutangnya tidak usah banyak-banyak, 100.000 saja. Coba, kan kita jarang tiap hari 100.000 kan? Rata-rata setiap hari 2.000 kan? Jarang. Tapi ya tidak kemudian kalau ada orang mau bayar hutang, bayarin kongkoan, benyong pahalanya akeh, ya tidak begitu. Kalau ada orang mau bayar hutang ya, oh ya terima kasih ya Pak. Ini kan kata Rasulullah bagi orang yang muksiron, dalam keadaan susah. Man angdara muksiron falahu bikulli yaumin mislahu shadaqatan. Ini sama dengan yang tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kabar gembira lagi. Ini diriwayatkan oleh Hudzaifah al-Yamani. Rasulullah SAW bersabda. Ini peristiwa yang nanti akan kita lihat. Atallahu bi abdin min abidihi yaumal qiyamah. Telah datang kepada Allah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Qala, Allah bertanya, Maza amil tali fid dunya? Maza amil tali fid dunya? Apa yang kau kerjakan untukku di dunia? Faqala, kemudian ia menjawab, Ma amiltu laka ya Rabbi misqala dzarratin fid dunya arjuka biha. Ya Rabb, ya Tuhanku, tidaklah aku beramal untukmu semuanya, termasuk yang paling kecil di dunia. Tujuanku adalah arjuka biha, supaya aku bisa bertemu dengan engkau ya. Dia menyampaikannya selama 3 kali ya. Qalaha salasa marratin. Qalal abdu inda akhiriha. Kemudian terakhirnya dia bilang begini, Ya Rabbi. Coba Bapak Ibu bayangkan ngobrol dengan Allah. Kita kalau diberitahu dapat undangan pejabat saja, terus begitu ketemu dicak salaman, apalagi dicak foto, kayaknya kelambi orang salin-salin, saking senengnya. Nah ini bayangkan kita termasuk orang ini, dipanggil oleh Allah, ditanya, wahai hambaku, apa yang kau kerjakan untukku? Kemudian kita jawab, semuanya aku kerjakan untukmu ya Rabb. Kemudian orang ini bilang begini, Ya Rabbi, innaka kunta a'taitani fadla malin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka sesungguhnya engkau, engkau, a'taitani telah memberikan kepadaku fadli malin, kelebihan harta. Wa kuntu dan aku rojulan, seorang laki-laki, ubayi'un nasa, yang senantiasa bermuamalah dengan manusia. Wa kana min khuluqil jawas, dan kebiasaanku memaafkan orang lain. Ini pertama, kalau kita tidak punya harta, maka ada amaliyah yang mudah memaafkan orang lain, itu pun kebaikan. Apalagi sudah memaafkan orang lain, tambah punya harta. Fakuntu yasiru alal musiri wa umdirul muksiru. Dan aku biasa meluangkan, aku biasa menangguhkan orang-orang yang berutang karena mereka dalam kesukaran. Begitu nagih, orangnya bilang, mohon maaf ya Pak, belum ada. Ya sudah, tidak apa. Kemudian Allah bilang begini, Qala Allah SWT berfirman, Fayaqulullahu azza wa jalla, Ana ahaqqu man yuyassiru.
Aku lebih berhak untuk memberikan kemudahan. Udkhilul jannata. Masuklah kamu ke dalam surga. Itu diantara sebabnya dua hal. Memaafkan orang yang berhutang dan menangguhkan karena dia sedang tidak punya harta untuk berhutang. Ada seorang sahabat mulia, Bapak Ibu, namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah itu menghutangi sahabatnya. Setiap datang ke rumah, tidak ada orangnya, tidak ada. Sampai kemudian ketika dia datang ke rumah, yang nyambut adalah putra orang ini. Kemudian kata Abu Qatadah, apakah ayahmu ada di rumah? Kata anaknya, iya, ada di dalam. Ini anaknya juga baik, jujur. Kadang-kadang kan ada orang tua yang ngajari anaknya, nanti kalau ada yang nagih bilang ya, bapak tidak ada. Nanti yang nagih tanya, bapak ada? Tadi pesen, katanya kalau ada yang datang, bapak tidak ada. Bapak ada? Ada. Kalau anak kecil kan begitu ya, Pak. Jujur ini orang tuanya malah ngajari bohong. Tadi malam kan sudah saya sampaikan di kultum pada tarawih, kita ajari kejujuran sejak kecil supaya sampai dewasa jujur. Kadang-kadang malah orang tua ngajari kebohongan. Kemudian Abu Qatadah bilang begini, ya fulan, keluarlah, karena aku tahu engkau di rumah. Begitu keluar, dia sedang makan ubi, Pak. Ubi tahu ya? Ya, putin mubolet. Di situ kalimatnya ubi. Kalau ubi jalar berarti kulit, kalau ubi kayu berarti putin. Dan saat itu, ubi itu adalah makanan orang-orang yang tidak berharta. Melihat itu, Bapak Ibu, Abu Qatadah itu nangis. Kenapa dia nangis? Yang melihat yang dimakan begitu. Kemudian Abu Qatadah bilang begini, ya fulan, maukah engkau bersumpah bahwa engkau tidak punya harta? Dia bersumpah, iya, aku bersumpah, aku tidak punya harta. Kemudian Abu Qatadah melaksanakan kalimat berikut dari ayat ini, Bapak. Tadi kan diizinkan menangguhkan ketika orang yang ditagih sedang tidak punya harta untuk nyaur. Tapi ada yang lebih baik lagi, kata Allah. Menangguhkan saja dipahalai, apalagi yang ini. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu menyedekahkan hutangmu, itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Coba, menangguhkan saja dipahalai sama apalagi menyedekahkan. Bukan mengikhlaskan, tapi menyedekahkan. Sehingga kita bilang kepada yang hutang, Pak, mohon izin, mohon maaf, kedatangan kami bukan untuk nagih, tapi untuk melaksanakan Al-Baqarah 280. Jenengan izinkan ya, kami melaksanakan ayat ini. Apa sih Pak? Kami menyedekahkan hutang panjenengan. Jadi mulai hari ini lunas. Hutang itu sedekah untuk panjenengan. Ini kita melakukan itu. Iya, maka setelah hari ini betul. Setelah hari ini supaya sesuai dengan aturan, kalimatnya menyedekah. Pernah ada yang tanya, Bapak Ibu. Jadi ada orang yang menghutangi orang lain. Nominalnya lumayan, 100 juta. Ketika dia bolak-balik nagih, yang ditagih bilang begini, Pak, saya dalam keadaan pailit, bangkrut, rumah sudah kejual, kendaraan sudah kejual, bayarannya min. Iya, habis. Jadi dia dalam keadaan benar-benar terpuruk. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana Pak menghadapi orang seperti ini? Ada dua pilihan, saya bilang. Al-Baqarah 280,
Pilihannya apa? Satu, menangguhkan. Dia bilang ya sampaikan saja. Mudah-mudahan Allah meluangkan rezeki panjenengan dan jenengan bisa membayar. Karena kata Rasulullah, orang yang berutang dan niat bayar akan Allah tolong. Tapi orang yang berutang tidak niat bayar, Allah akan hancurkan hartanya. Itu ada dalam hadis. Sampaikan dan doakan, Pak. Tapi kalau jenengan pengen yang lebih baik, kata Allah, sedekahkan. Kemudian dia bilang, ya udah Pak, nanti tak rundingan dengan istri dulu. Masalahnya 100 juta ya Pak. Masa 100 juta? Saya bilang itu pilihan Bapak. Untuk menyedekahkan ya Allah memberikan kebaikan, untuk menangguhkan ya Allah memberikan kebaikan. Saya bilang begini, tapi kita juga perlu berpikir Pak, orang dalam keadaan terpuruk misalnya, suatu saat Allah cukupkan usianya, dan ahli warisnya juga tidak mampu untuk bayar, ya itu hak panjenengan. Kalau mau nagih di akhirat itu hak panjenengan. Tetapi pertanyaannya, kalau kemudian nanti ditagih di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang untuk bayar. Kemudian amalnya untuk bayar panjenengan, lah dia celaka. Kira-kira jenengan tega. Tapi kalau jenengan menyedekahkan, jenengan dapat pahala, orang ini selesai hutang. Iya Pak, nanti tak rundingkan dulu katanya. Kan kadang-kadang yang namanya orang hidup Bapak Ibu ya, pasangan suami istri, kadang-kadang istrinya sudah setuju, suaminya yang tidak. Kadang-kadang suaminya setuju, istrinya yang tidak. Lalu bagaimana kelanjutannya Bapak Ibu? Mohon maaf saya tidak tahu kelanjutannya. Karena saya tidak tanya sih. Kalau tanya kan nanti dijawab, Bapak kepo banget sih. Ini saya tidak tahu. Kalau orang tanya saya jawab, kalau tidak tanya ya saya tidak tanya. Selesai. Jadi jangan tidak usah nanti keluar tanya, gue primin Pak, kelanjutannya ngomong 100 juta. Saya tidak tahu jawabannya. Lah kira-kira kalau pada posisi Bapak Ibu mau apa? Ayat ini, ayat yang menggembirakan. Wa anta saddaq. Kenapa dikatakan disedekahkan lebih baik? Al-Baqarah 261, dipahalai 700 kali lipat. Bahkan akan dilipat gandakan kembali. Tapi kalau ditangguhkan, pahalanya sama dengan yang diutangkan. Kalau 100 juta ya 100 juta tiap hari. Tapi kalau disedekahkan, langsung dikalikan 700. Dan itu kan butuh waktu 700 hari. Hampir 2 tahun kan. Ya, ini yang Allah tawarkan. Misalnya begini, sudah bilang disedekahkan, tahu-tahu orangnya pulih. Terus datang nyaur. Kira-kira tampahnya apa tampahnya? 100 juta ya Pak. Kutu lengko di pira ya. Kok pengajian rebo pirang-pirang bulan orang tengeng Pak. Kalau sudah disedekahkan, ternyata orangnya oleh Allah misalnya diberikan kemudahan, masaknya lancar, bawa ya, amplop coklat isinya 100 juta. Pak, mohon maaf, sedekahnya saya kembalikan. Jenengan bilang, mohon maaf Bapak, karena saya sudah mengikrarkan sedekah itu sudah bukan milik saya. Lah itu sini gimana? Terserah jenengan, itu milik kawan jenengan. Ya udah saya juga mau sedekah lah, dikasihkan lagi pada orang lain, dia pun mendapatkan kebaikan. Karena orang yang sudah niat menyedekahkan, meminta kembali, mohon maaf Bapak ya, seperti yang kakinya 4, melet-melet, muntah, dijilati. Jangan sampai seperti itu. Islam luar biasa. Makanya berbahagia kita berada di dalamnya, di dalam milah yang luar biasa, yang memberikan keselamatan, dunianya selamat, akhiratnya selamat. Lah setelah menyedekahkan, jangan diungkit-ungkit. Suatu saat yang menyedekahkan lagi butuh duit,
kelingan ketun ya minta sedekah dong kita aja. Atau sepanjang perjalanan pulang dari rumah orang yang berutang, setiap orang diceritani. Ini juga menghapus pahala. Sudah, selesai lupa. Nanti kalau ada orang tanya, Pak, jadi si pulang utang karo panjenengan. Stop. Misalnya stop, jangan dibicarakan. Selesai. Wis tak tutup, wadai kotak wis tak tumpetna, kuncinya tak buang. Nah, selesai gitu ya. Ini butuh perlawanan batiniah yang kuat. Ya nggak utangnya 5.000 utang ya enteng gimana? 1 juta, 100 juta kan ya berat kan gitu ya. Terakhir Bapak Ibu, wattaku dan takutlah kalian yauman pada suatu hari turja'una fihi ilallah. Bapak Ibu, kita semua tentu punya perasaan yang sama. Ketika mendengar kematian, takut itu manusiawi. Tapi sebenarnya ada yang lebih kita takutkan. Bukan kematiannya, tetapi hidup setelah kematian. Ini yang kita takutkan. Khalifah Utsman bin Affan itu kalau lewat di makam, dia menangis. Khalifah Utsman, Bapak Ibu. Orang yang termasuk digaransi oleh Rasulullah masuk surga. Lewat makam nangis. Ketika ditanya oleh Hamron maulanya, ya Khalifah, kenapa Anda menangis? Bukankah Anda orang yang dijamin Rasulullah pasti masuk surga? Iya, tetapi aku tidak dijamin selamat di barzah. Padahal kata Rasulullah, siapa yang selamat di barzah, di mahsyar akan jauh lebih mudah. Siapa yang tidak selamat di barzah, di mahsyar akan jauh lebih susah. Karena barzah adalah taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Lalu kaitannya dengan ayat tadi apa? Yang terlibat riba tidak akan selamat di barzah. Yang terlibat riba tidak akan selamat di mahsyar. Yang terlibat riba tidak akan selamat di sirat. Pasti jatuh. Tapi yang mau menangguhkan hutang kepada orang lain, yang mau bersedekah kepada orang lain, akan selamat. Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan di kitab Sahih Al-Bukhari, Allah akan berikan naungan pada hari tidak ada naungan, di antaranya apa? Orang yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Tadi hutangnya disedekahkan kan memberi. Ini akan Allah berikan naungan. Jadi ayat ini membuat kita berupaya untuk senantiasa mentaati Allah. Termasuk dalam urusan harta. Summa kemudian tuwaffa, akan disempurnakan kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, makasabat, apa yang telah dikerjakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak ada yang ditulis. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita semua sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada saatnya itu selesai dengan datangnya utusan Allah, dan kita masuk ke tempat di mana orang-orang tidak bisa menolong kita. Hanya amal yang kita kerjakan, jika amal itu niatnya karena Allah SWT. Ini Allah SWT memberikan peringatan yang luar biasa, keras, mendalam, diingatkan tentang hari akhir. Mudah-mudahan menumbuhkan keimanan kita. Selesai 278 sampai 281. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, besok Senin, insya Allah kita kajian tafsir lagi untuk melironi Ahad depan. Ahad depan saya minta izin karena ada tugas di luar. Nyaur di situ. Nyaur. Ya, jadi insya Allah berarti nabung dulu. Kalau utang kan utang baru bayar ya. Iya, besok saya mengganti Senin kuliah subuh lah depan minta izin Bapak Ibu. Di tempat ini saya bisa berkunjungnya setahun sekali. Ya, jadi sudah minta beberapa bulan yang lalu Pak minta diberi waktu untuk ngisi kuliah subuh. Saya bilang, nggih, insyaallah. Terus beliau menyampaikan Ahad ketiga.
Ya, kemarin juga ngirim pesan, Pak, bisa tidak ngisi kuliah pada asar? Saya bilang tidak bisa. Kemudian ada lagi yang WA, Pak, bisa tidak nanti sore? Tidak bisa. Kalau Senin, tidak bisa. Jadi Allah takdirkan Ramadan ini full tugasnya, maka di sini ada yang tak geser. Besok ini ada di tempat lain. Tapi karena tempat lain itu sudah dapat jatah Jumat, Sabtu, Senin, saya bilang Seninnya tak minta siji untuk ke Al-Amin. Al-Amin hanya 3, jenengan kan 2 kali 4, 8, tambah 2, 10, ambil 1. Ya. Jadi semuanya supaya bisa terjangkau Bapak dan Ibu. Ya, sampai ketemu besok. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kita kemudahan, senantiasa berikan kita kesehatan, sehat fisiknya, sehat psikologisnya, dan sehat ekonominya. Kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.